Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Nah, Pak. Bang. Iya, bagaimana Pak. kabarnya pada hari ini? Luar Sehat, biasa. Pak. Luar Sehat, biasa. Biasa, Pak. sehat. Ini berarti pertemuan kita yang kedua ya anak-anak di kelas 7 Iya, ini. Pak. Karena kemarin kita bertemu di MPLS. Nama Bapak masih ingat ya? Bapak namanya Andreas Ardana Priyatmoko. Di sini sering dipanggil dengan nama Matiin dulu. Pak Matiin dulu. Andre. Bukan. Nah, baik, anak-anak semuanya. Di sini Bapak mengajar tentang pendidikan agama Katolik Aku ngomong Pak ya. dan budi pekerti. Bahwa pelajaran agama Katolik itu sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting di dalam pembelajaran karena kita semua di Indonesia ini pastinya lahir itu memiliki agama. Nah, di sini Bapak sambil untuk mengenal juga anak-anak semuanya, Bapak akan absen ya. Iya, Agustina Pak. Eri Susanti. Oh, Hadir, ini Pak. yang duduk paling depan ya. Oke, Iya, Pak. ada Agustinus Lesing. Hadir, Pak. Oh, ini sampingan. Ini satu SD tadinya. Iya, Kok betul, Iya, betul, Bapak. betul, Pak. sudah akrab sekali. Oke, ada Iya. Andrianus. Oke, baik. Semuanya ada 32 siswa ya di kelas 7 ini. Baik, kalau begitu, Ya, Pak. sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak akan membuat komitmen dulu dengan anak-anak semua. Komitmen yang pertama, kita ini sekarang sudah lagi, anak-anak bukan lagi anak sekolah dasar. Jadi sudah masuk sebagai anak SMP. Anak SMP itu S dan M-nya adalah sekolah menengah. Jadi bukan lagi sekolah dasar ya. Iya, Maka Pak. mari kita berperilaku sebagai anak yang sudah duduk di bangku sekolah menengah. Walaupun masih pertama. Belajar menjadi anak yang sudah dewasa. Kan tidak mau kan? Misalnya ini anak titis. Disebut sebagai anak kecil tidak mau kan? Nggak mau, Pak. Nah, berarti sekarang ayo tunjukkan perilakunya. Perilaku sebagai anak yang dewasa itu seperti apa? Tidak ribut sendiri di kelas, memperhatikan Bapak Ibu guru yang mengajar. Kemudian di pelajaran agama ini Bapak berharap semuanya bisa aktif di dalam pembelajaran ini. Oke, kita akan mulai untuk materi yang pertama ini, yaitu bab yang pertama, manusia sebagai citra Allah. Di sini nanti selama pembelajaran ini nanti akan terbagi menjadi beberapa kali pertemuan untuk bab pertama ini anak-anak. Intinya bahwa anak-anak nanti itu dengan belajar ini semakin paham. Paham kalau anak-anak itu sebagai citra Allah. Citra Allah itu yang bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Dan dengan ini anak-anak bisa bersyukur. Kemudian mewujudkan. Bentuk syukur itu sebagai citra Allah itu nanti bagaimana. Begitu anak-anak. Nah, dalam bab pertama ini nanti Bapak membuat yang namanya nih peta konsep. Artinya pembelajaran di bab pertama ini. Bab pertama manusia sebagai citra Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Yaitu aku citra Allah yang unik. Yang kedua, aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Di sini nanti bagian aku citra Allah yang unik itu terbagi menjadi beberapa materi-materinya. Seperti makna kata unik itu apa, keunikan manusia itu bagaimana, sikapnya, pesan kitab sucinya, kemudian bentuk perwujudannya. Kemudian pada bagian B, bangga sebagai perempuan atau laki-laki, yaitu kebanggaan anak-anak semuanya sebagai perempuan ataupun laki-laki. Dan kita akan belajar tentang kitab suci atau pesan kitab sucinya. Lalu kemudian bentuk perwujudannya bagaimana. Nah ini anak-anak bisa melihat ya
Bapak kasih warna hijau, warna yang berbeda pada bagian aku citra Allah yang unik ada 3 bagian. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa di sini nanti kita akan belajar hanya pada 3 bagian ini dulu. Baru pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan di bagian yang pesan kitab suci tentang manusia sebagai citra Allah atau bentuk perwujudan iman sebagai citra Allah yang unik. Nah, kalau kita berbicara tentang aku citra Allah yang unik, seringkali nih anak-anak semuanya, kita itu sering bertanya, pernah enggak bertanya misalnya ini Angelus Yebua. Ini Angelus Yebua panggilannya Angelus atau Zebua? Angelus Yebua. Kok diam saja Angelus Yebua ini? Malu ya? Oh, Angelus, Pak. Oh, Angelus. Oke, Angelus. Iya. Angelus pernah nggak berpikir bahwa kenapa sih saya ini kok berbeda ya dengan yang lain? Atau kalian merasa aku ini kenapa ya aku dengan yang lain kok beda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang tinggi, ada yang pendek. Pernah nggak bertanya-tanya dari diri teman anak-anak semuanya di sini? Pernah enggak? Iya Pak, pernah Pak. Oh, Pernah, pernah. Pak. Agustina Eri ini dia, Agustina Eri yang depan nih, weh. Iya. Bertanya ya tentang perbedaannya kenapa berbeda. Nah, nanti kita akan lihat kenapa kok kita berbeda. Oke, baik. Nah, untuk memahami, kita mengetahui tentang 3 hal ini, Bapak minta anak-anak semuanya buka buku catatan. Ditulis itu kartu potret dirinya. Namanya siapa? Kemudian makna yang terkandung dalam nama diri itu siapa? Misalnya di sini ada yang namanya Antonius Sugihartanto. Itu artinya apa sih? Nah, ditulis nanti makna yang terkandung kayak Bapak misalnya Bapak Andreas Ardana Priyatmoko. Andreas, Andreas itu adalah murid Yesus. Ardana ini dulu Bapak pernah tanya dengan bapaknya Bapak. Nah, Bapak itu tanya waktu itu dengan orang tua Bapak, Pak, apa sih kenapa dikasih nama Ardana? Ardana itu artinya raja, kata Bapak. Kata Bapak saya gitu. Kemudian Prihatmoko itu dari kata prihatin. Jadi raja yang prihatin, raja yang selalu melihat rakyatnya itu kata Bapak saya. Nah, mungkin anak-anak semuanya pernah bertanya, kenapa dikasih nama ini? Lalu kemudian ditulis juga keunikannya, fisiknya. Hobinya apa, sifatnya apa, kebiasaannya apa, kemudian lainnya apa. Nah, oke ya. Bertanya Pak Andre, Oh, boleh, silahkan. ini dikumpul sekarang juga atau besok Pak? Iya, ini sekarang. Ayo ditulis sebentar saja. Kira-kira Baik Pak. diputuskan apa? Ya, Bapak kasih Oke waktu Pak. 5 menit. Oke, ya 5 menit. Siap, makasih Pak. Silakan. Kan ini tentang keunikan diri kita sendiri. Baik Pak. Oke, waktunya habis ya anak-anak. Karena waktunya sudah habis, sekarang yuk dilihat. Coba ditukar. Ditukar dengan teman satu bangkunya. Yuk. Ya. Sudah Pak. Ya, dibaca. Nah, dibaca-baca dulu saja. Nah, pasti ada yang berbeda ya. Nah, ternyata tadi kita bisa melihat, tadi bertanya, ternyata kita seringkali bertanya tentang perbedaan diri kita masing-masing. Ternyata iya ya, berbeda ya. Dari nama saja sudah berbeda. Nah, kita lanjutkan dulu. Sekarang anak-anak, dikembalikan lagi bukunya. Nah, ya itu si Andrianus jangan berebut sama temannya ya. Nah, Ya, Pak. jangan berebut. Oke, sekarang nih, Bapak minta anak-anak semua membayangkan salah satu ciptaan Tuhan yang paling dikenal. Misalnya yang paling gampang dikenal itu kan binatang peliharaannya. Di rumah yang punya kucing, punya anjing, punya ayam, atau punya kambing, punya bebek. Coba diingat-ingat, dibayangkan. Kemudian
sambil membayangkan, sambil mengamati. Mungkin ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang istimewa dari ciptaan itu. Nah, coba dibandingkan keunikanku dengan ciptaan lain. Ada nggak bedanya? Coba ditulis di situ. Nah, silakan Bapak beri waktu untuk membayangkan, mengamati apa itu keunikan diriku dan ciptaan lain sambil membandingkan. Waktunya ini Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan. Sekarang kita presentasi kerja kelompok tadi. Dibacakan saja. Dibacakan saja. Nih, kita misalnya ini. Nah, kelompoknya Antonius. Ya, Antonius. Pak. Ini Antonius sebagai ketua kelompoknya ya. Ya, Pak. Baik, Oke, Pak. coba yang pertama nih, adakah ciri-ciri dalam diri kamu dan teman-teman kamu yang sama persis? Ada, Pak. Banyak, Pak. Apa yang sama? Punya hidung, mata, rambut, Oh telinga, iya. Oke. mulut. Baik. Kemudian yang kedua, mana yang lebih banyak perbedaan atau persamaan? Banyak Kira-kira. bedanya, Pak. Oh, banyak Perbedaannya, bedanya. Pak. Oh, banyak bedanya. Oke, dibantu oleh teman satu kelompoknya ini oleh Eri. Oke. Baik, semuanya sudah membacakan. Ada nggak yang mau menanggapi? Mungkin tadi setelah pada waktu banyak yang membacakan hasil dari kelompok, kemudian apa ya? Ada yang muncul di pikiran, kok ada seperti ini ya? Nah, ada yang mau menanggapinya? Ada? Kita itu limited edition, Pak. Oh, kita itu limited edition. Limited edition itu jadi kita ini khusus ya. Ternyata Khusus beda ya. ya. Oke. Baik, itu dari Ana. Bahwa ternyata Ana menemukan kita ini kayak limited edition ya. Edisi khusus. Oke, baik. Yang lainnya tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya, anak-anak. Nah, dari sini anak-anak, kita bisa tahu bahwa tadi dikatakan oleh anak benar limited edition atau istilahnya unik. Ya, unik bahwa tidak ada seorang manusia dimanapun itu yang sama. Bahkan orang kembar identik pun juga ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Apa? Yang jelas, yang pasti yang berbeda adalah sidik Fisiknya, Pak. jarinya. Nah, sidik Oh, jarinya maka sering dipakai ya, dipakai oleh polisi untuk misalnya ada kasus itu pasti sidik jarinya. Nah, lalu kemudian itulah sebabnya manusia disebut unik, berbeda satu dengan yang lain. Perbedaannya banyak sekali secara fisik, psikis atau cara berpikirnya, kebiasaannya, keinginannya, atau tadi hobinya mesti beda-beda semua. Nah, perbedaan itu bisa jadi karena faktor genetik atau faktor keturunan. Misalnya ini Agustinus Lessing. Nah, ini Ya, Pak. keriting. Nah, orang tuanya juga pasti punya keriting ya. Iya, Nah, Pak. ini misalnya. Kemudian yang di sini ada si Angelus Yebua. Nah, ini tinggi sekali nih dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, orang tuanya juga pasti tinggi nih atau mama atau papanya. Nah, begitu ya. Itu karena Iya, genetik. Pak. Kemudian bisa jadi juga karena faktor kebiasaan. Kebiasaannya apa? Oh, kebiasaannya di daerahnya, di RT-nya itu anak-anak suka bermain bola. Maka akhirnya punya kesukaan, hobinya main bola. Itu karena kebiasaan. Nah, anak-anak selain ini, kita ini punya yang namanya kekasan. Kekasan manusia, manusia itu memiliki akal budi, kebebasan dan hati nurani. Apa itu? Ini apa lah Pak akal budi, kebebasan nurani itu? Nah, Bapak akan jelaskan. Yang pertama akal budi. Akal budi itu seringkali disebut juga sebagai daya cipta. Daya cipta itu apa? Nah ini anak-anak, kita ini memiliki banyak hal. Kita misalnya kita bisa mengerti dan sadar pada diri sendiri.
Diri sendiri, sekitar, penciptakan, kita tahu diri kita sendiri. Kita punya nama. Punya nama itu bukan hanya sekedar ya nama saja, tapi nama kita itu ada maknanya. Kita tahu diri kita, sekitar kita, pencipta kita, bahkan kita tahu pencipta kita. Hanya manusia yang bisa berdoa. Lalu kemudian manusia bisa menciptakan sesuatu. Tapi Pak, itu burung itu juga bisa membuat sarang. Iya, benar manusia. Burung bisa buat sarang. Tetapi coba burung jenis yang sama di Amerika, di Eropa, di Asia, pasti bentuk sarangnya sama. Tetapi manusia beda-beda. Rumahnya pasti beda-beda. Bentuknya beda-beda. Walaupun bentuknya sama, dalamnya pasti beda. Letak-letaknya berbeda. Nah, lalu kemudian dapat mengendalikan diri dan di luar diri. Mengendalikan diri kita. Lalu kemudian anak-anak, dengan daya cipta kita bisa mengembangkan diri dan membuat sejarah hidup kita. Ya, cita-cita misalnya. Kita tahu cita-citanya nanti apa. Misalnya nih, Bapak tanya, Agustinus Lessing, Ya cita-cita Pak, jadi apa besok? besok cita-citanya jadi pastor Pak. Oh, jadi pastor. Wah, luar Ya, biasa. ya Pak. Semoga nanti terkabul jadi pastor Amin, ya. amin Pak. Oke. Selanjutnya membuat hubungan yang khas dengan sesama dan Tuhan. Maksudnya apa? Ya kita punya teman, punya sahabat, itu hanya manusia. Lalu kemudian kebebasan. Manusia dapat memilih, menentukan dan memutuskan sesuatu. Sekali lagi hanya manusia. Karena manusia itu apa? Manusia itu yang makhluk yang paling bebas. Enggak Pak, yang bebas itu binatang. Binatang itu mereka itu bebas. Bebasnya apa? Itu Pak, buang kotoran sembarangan. Bebas di sini maksudnya tidak seperti itu ya anak-anak ya. Tetapi bebas memilih, menentukan dan memutuskan sesuatu. Kita ini bebas ngapain saja. Binatang itu punya batasan. Ya namanya seekor anjing itu ya pasti menggonggong. Mau di negara manapun juga bisanya cuma menggonggong. Tetapi kalau kita manusia, kita berbeda. Kita ini jelas bisa berbicara macam-macam. Kita punya bahasa banyak sekali. Kita bisa menentukan. Kita mau sekolah ini juga menentukan. Ternyata tidak bisa menentukan. Memilih juga tidak bisa. Memutuskan juga tidak bisa. Nah, dari kebebasan ini sering disebut sebagai karsa. Lalu, hanya manusia yang dapat mengarah tindakan pada kebaikan yang disebut dengan tanggung jawab. Maka kebebasan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab. Apa caranya? Orang yang bertanggung jawab itu memiliki kehendak bebas, maka akhirnya dia pasti punya tujuan. Tujuannya mau ngapa? Lalu kemudian caranya, dan sampai pada yang namanya adalah akibat yang mau dilakukan itu bagaimana. Dia sadar tentang tiga hal ini. Itu kebebasan. Kemudian yang terakhir tadi, hati nurani. Apa sih hati nurani ini? Manusia memiliki rasa. Nah, Bapak yakin semuanya bisa merasakan ya. Senang, sedih, cemas, kagum, dan lain-lain. Pagi zaman sekarang baper, nah, itu. Lalu kemudian perasaan khas manusia ini berhubungan dengan orang lain. Iba, cinta, benci, marah, dan lain-lain. Baper tadi masuk ke sini. Berarti perasaan khas manusia ya. Nah, lalu kemudian kita memiliki suara hati atau hati nurani, yaitu diberikan oleh Allah. Suara dalam hati memerintahkan berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Jadi anak-anak semuanya kan seringkali kita ini mau berbuat jahat, misalnya mau mencontek, seringkali ada deg-degan. Siapa di sini yang waktu SD-nya sering mencontek? Ada? Kayak malu-malu semuanya. Jadi belum pernah nyontek ya? Pernah Pak. Puji Tuhan. Memang anak-anak di sini luar biasa semua. Nah, mengarahkan manusia untuk selaras dengan kehendak Allah. Karena Allah itu adalah sumber kebaikan. Nah, anak-anak, sebelum ke tugasnya, Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Ini Bapak. Ada anak-anak? Ada apa? Tidak ada, Pak. Nggak ada Pak. Benar tidak ada. Kalau tidak ada,
Nih karena waktunya Bapak ini pelajaran nanti selanjutnya tinggal 5 menit lagi. Bapak ingin tanya. Tugas di rumah nih untuk tugas di rumah ya. Kerjakan buku siswa di halaman 6. Halaman 6 itu ada 2 kasus. Nah, ada kasus 1, kasus 2 nanti dikerjakan. Ya, tanggapannya apa? Lalu Bapak kasih lagi 1 pertanyaan. 1 pertanyaan ditambah 1 yaitu nah, ini tugas. Nah, pertanyaannya ditulis ya, pertanyaan dari Bapak diktekan, yaitu bagaimana pandangan kitab suci terhadap perbedaan manusia. Nah, coba dicari di Google boleh, di rumah nanti tanyakan dengan orang tua boleh, karena di pelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana tentang kitab suci, tentang manusia sebagai citra Allah yang unik. Begitu anak-anak semuanya. Nih, kalau Pak. sudah kita tutup ya anak-anak semuanya pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Bapak minta untuk Mentauli Simbolon untuk memimpin doa ya. Nah, malah senyum kok geleng-geleng. Mentauli Simbolon. Ya sudah, malu ya. Kalau malu, Bapak minta. Siapa yang bersedia? Oh, ini. Wah, Eri ini kayaknya dari tadi senyum-senyum. Ayo, pimpin doa. Justina, Eri. Baik, teman-teman semuanya dan Pak Guru, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam pelajaran hari ini. Berkatilah kami untuk pelajaran selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat untuk belajar selanjutnya ya. Ya, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Pak Antonio Sugiartanto, minta tolong Pak untuk masukannya Pak. Sangat bagus, Pak. Luar biasa. Detail urutannya, ya sempurna lah, Pak. Kalau saya lihat, ya saya pun jadi lihat, oh begini. Ya, ada masukan dari saya juga. Jadi saya pun bisa, cuman ya itulah, Pak. Kadang kita karena ingin cepat selesai, jadi ya begitulah. Apalagi saya mengajar banyak sekolah ini. Sudah luar biasa, Pak. Sudah luar biasa. Tapi memang tadi pasti ada kelupaan satu, seperti Bapak bilang tadi, Pak ya. Doa pembuka, Pak ya. Ya, ya doa Seperti itu pembuka. pasti ada kita. Kalau doa pembuka mungkin kita biasa aman-aman aja. Biasanya itu ya di materi soal, nah itulah. Pas intinya biasanya kita. Tapi Bapak luar biasa. Intinya dapat semua. Cuman ya itulah kadang ada yang lupa. Seperti itu di awal. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.